dan ia musyahadah kepada Allah, banyak berzikir, baru ia sudah menjadi orang-orang yang dinamai orang saleh. Belum lagi berkita aulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi para habaib di ketika Habib ini nikah dengan Syarifah, lalu bercampurlah beliau, maka di ketika percampuran itu tadi dengan Syarifah, maka sudah dititali Habib itu adalah wali autan. Wali autan. Wali autan ini sedikit saja lagi kutub ibaratnya tingkatannya. Nah ini daripada beruntungnya para habaib itu kada bersusah payah beribadah, kada bersusah payah mengabdi kepada Allah, sudah waktu percampuran itu sudah dititah Allah wali autan. Jadi kan wali autan ini, wali kan ada tingkatannya, ada wali kutub, ada autan, abdal, nukaba, itu ada tingkatannya sama. Jadi pemerintahan kita ada presiden, ada menteri ini sebagainya itu ada. Kayak itulah kenapa urutan-urutan orang-orang para aulia. Nah jadi mereka itu sedikit saja. Lawan dikatakan di dalam kitab itu, apabila para habaib itu berusia sampai 100 tahun, itu sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasulullah itu wali kutub. Walaupun artinya sini paribasnya mungkin kayak biasa-biasa saja. Berapa lagi sini desa-desa bujur, menuntut ilmu sebagainya, itu sudah menjadi wali kutub. Nah, wali kutub. Jadi wali kutub itu pada waktu ulun umrah dahulu itu ada di Jeddah di Bali. Mungkin Habib tahu ini. Wali itu umur sidin, Habib itu Habib Abdul Qadir bin Faqih. Nah itu adalah wali kutub memegang pada tahun 2010 lupa itu wafat di 2010 jadi. Nah itu wali yang memegang wali kutub dari para habaib yang sekian banyak para habaib dan para aulia. Beliau itulah rajanya Habib Abdul Qadir bin Faqih. Nah itu karena umur sidin itu hampir tengah 200 tahun juga. Nah jadi pada waktu itu sebelum beliau wafat, waktu itu Habib Anis Solubet. Nah, Habib Anis Solubet itu kan cucu Habib Buyut dari pengarang Maulid Musik. Nah, itu datang tulang sini ke Jeddah bertanya. Pertanyaan beliau ini karena melihat abah-abah sepumpul ini luar biasa, artinya majelis sidin luar biasa dan sebagainya luar biasa, pengaruh sidin luar biasa. Lalu bertanya sini, wahai Habib Abdul Qadir, ulun bertanya lawan sambian, ulun bertanya di manakah kedudukan guru sepumpul ini wilayah Tampungan Kewalian dunia. Lalu pengarang aulia Allah inilah timbul Habib Abdul Qadir tadi mengisahkan. Jadi ujar Abdul Qadir, sekarang sebelum Habib Anis ini berkata atau bertanya, Habib Abdul Qadir itu berucap, semua kan replik para aulia itu ada waktu jazabnya lupa diri, sehingga apa ucapan ini tadi nama rahasia besar. Ujar sini setiap wali yang ada di dunia ini adalah di bawah kadang bok. Arti kadang itu di bawah sidin. Wali apanya hanya. Jadi berarti sidin itu sama pada waktu itu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia. Titel sidin itu tadi menggantikan dari titel jabatan itu tadi. Bukan mengganti, tapi itu apa? Sebagai wazir beliau itu tadi seperti kedudukan martabat Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau berkata, ujar sini semua wali-wali di permukaan bumi dan di kampung mana di negara mananya itu di bawah Adam. Mendengar pandit itu tadi, lalu Habib Anis tadi datang bertanya, ujar Habib Anis, wahai Tuan Syekh, wahai guru ulun,
Di manakah martabat kedudukan wali yang ada di Martapura itu menambah abad dulu tadi. Beliau tadi berdoa sambil meminta, memohon dan sebagainya untuk agar ilmu ini dapat terjawab. Lalu beliau berkata, guru saya ini sekumpul itu membaca kita, beliau itu diberi Allah kelebihan. Beliau diberikan Allah kelebihan, artinya mempunyai kerajaan sendiri dan mempunyai wazir dan mempunyai menteri tersendiri. Nah, demi Allah ya beliau, aku adalah dapat menyaksikan dalam penyematan wali tadi. Penyematan apa kan belum ada kalau misalnya orang jadi apa biasanya ada kelola. Aku yang menyaksikannya kan berarti tingkat kabar guru ini luar biasa. Nah, luar biasa. Jadi, nah itulah sebagian daripada keramat Abah Guru Sepuh. Jadi beliau itu tadi menduduki wali. Kalau kita di Kalimantan ini adalah beliau adalah mahkotanya. Ataupun beliaulah yang memimpin rohani kita ataupun yang membimbing kita. Nah, lalu dengan kabupaten beliau kita ditinggalkan oleh beliau, kemungkinan apa yang perlu kita dengar selain kita ini mengikuti jejak langkah beliau dan nasihat-nasihat beliau dan juga wasiat-wasiat beliau. Alhamdulillah di antara kita kampung ini pernah dahulu pada zaman 2005 ini, omnya kada salah, itu banyak kita kesanaan mengambil tarikat yang dinamai tarikat Samaniyah. Nah itu luar biasa itu. Nah langsung Sidin memberikan ijazah dan talqin itu kepada orang-orang yang hadir pada zaman dahulu dan memberikan izin untuk mengamalkannya. Itu satu-satunya di Indonesia ataupun di daerah Kalimantan, beliaulah yang dapat izin dari Rasulullah dan dari Sistem Al-Madani untuk menalkinkan tarikat dinamai tarikat Samaniyah tersebut. Nah itu diamalkan, bagus banget diamalkan. Jadi nama anak sudah dapat ijazah Sidin itu diamalkan. Nah, tadi dia lagi beri tulisannya aja mana-mana tak boleh baik. Kesalahan pian kenapa? Diberi ilmu pian lalai ya oleh. Nah, artinya bila amalan itu berian wali atau berian para habaib, sekalipun sekecil apapun jangan ditinggal. Jangan diabaikan dan jangan kita lalaikan. Nah, itu diantaranya. Karena mereka itu memberi kepada kita itu dari suruhan Allah, suruhan Rasulullah. Para habaib bisa memberikan salawat kepada kita. Jangan kita abaikan. Amalan itu dibaca. Nah, panggilan anu Habibnya punya banyak memberi amalan sampai saya jauh kita bawa bumi. Iya betul. Nah, orang memberi itu pasti ada hikmahnya enggak? Karena amalan ini laksana anak kunci. Anak kunci itu ada, anak kunci itu rigid-rigidnya itu beda. Nah bila ini anak kunci itu lawangnya kayak kecocokan itu lain, ini kan mau terbuka. Tapi apabila ini tadi ada hitungannya, riggingnya 3 dan sebagainya, cocok ya. Sama orang itu terbuka. Karena hakikatnya orang memberikan amalan itu untuk membukakan hati kita. Nah, bila banyak benar tuh ada tuh rahasianya. Nah, ada bilang menawar, macam kebanyakan aja. Cak aja sedikit 2-3 aja, namanya nyolah. Nah, tapi ujar Rasulullah, Allah amalan bagus tuh nanti istiqamah. Kalau bukan biar saya isi, tapi istiqamah sampai mati. Karena Nabi ampe. Nah itu tadi. Nah itu diantaranya. Nah mudah-mudahan pada malam hari ini kita memperingati haul Abah Guru ini
Nah, tergolong hamba-hamba Allah nang mencintai para aulia-aulianya Allah. Kita nih. Baik lampian menyumbang akan banyaknya, insya Allah dibalas oleh Allah. Aina kada di dunia itu di akhirat bisa dibalas. Yang misalnya menyumbang berapa aja, insya Allah dibalas. Ini para aulia Allah. Nah, para aulia Allah itu adalah orang dekat dengan Allah. Pasti mereka itu mendoakan kita. Yang misalnya menyumbang saya ini, nya kada dihitung banyaknya kada, nang dihitung tuh maunya, ya Allah. Nah, kada dihitung banyaknya tapi maunya terbuka hati, biar itu untuk menggerakkan menyumbang. Ujar Nabi bersabda, "Wa in kana lahu malun fatasaddaqahu bimali, wa in kana quwwatun fatasaddaqahu bi quwwatihi, wa in kana ilmun fatasaddaqahu bi quwwatihi, wa in kana doa fatasaddaqahu bi du'aihi." Hendaklah kamu membantu syiar agama Allah, termasuk haul ini juga syiar Allah. Memperingati haulnya para aulia-aulia Allah itu termasuk syiar Allah. Membantu, ujar Nabi, bantulah itu dengan bila ikan punya harta, bantu dengan hartamu. Allah kan menikasi berapa-berapa, yang penting mau ada. Ya kalau telah imba itu pulang amun ikam kada kawan menyumbang dengan hartamu, sumbang dengan tenagamu. Ya Allah, tenaga bibinian mana kasihan baharian namanya mbak kasihan jadi. Nah, lalaki yang ada nama ampun banyu, ada nama ampun kayu, ada nama masak, ada nama macam-macam gawian. Semuanya itu dinilai oleh Allah sebagai pahala, sebagai nama bukti kita bahwa kita itu mencintai para aulinya Allah. Allah sudah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apabila kamu itu tadi barang siapa memperbuat pekerjaan yang bagus, niscaya kamu lihat hasilnya. Dan apabila kamu memperbuat sesuatu kejahatan sekalipun setimpal zarah, maka akan memperlihat hasilnya. Amuninya kada kawan menyumbang dengan tenaga, baikkan alau ilmu fatasaddaqu bi ilmihi, maka sumbanglah dengan kebisaannya, dengan pengalamannya, dengan ilmunya. Amunnya kada kawan dengan ilmunya, maka baikkan doahu fatasaddaqu bi du'ahi, dengan doanya. Kada kawan sih dia hendak di sini nak menyumbang kada kawan. Besan aku makan di mana kada cukup, mau matan pulsa kada kawa, maka pakai tarang ini itu. Nah kada kawa, aku menyumbang barang lain tenaga. Nyoba, lah. Nah kada kawa tenaga kasihnya setruk di tangan kada kawa barang kasihnya. Barang lain. Apa beb? Lawan doanya beb. Nah mudah-mudahan artinya acara yang semacam ini berlangsung sampai tahun-tahun sampai kaina aku mendukung benar ke gini tadi. Itu doa caranya, mudahan lancar, mudahan artinya sukses, mudahan apa ikan yang kau menyumbang ini tambah rezeki Allah, ini termasuk doa. Nah, amun inya nang tadi deh, nyumbang kan misalnya, kalau tanah kan, pikir, kalau ilmu kan. Barang lain ada kalau hadis, barang dengan tersenyum, pandangan orang sukanya aku udah kedakwa, tak sedikit tersenyum, sudah dapat harta. Ya kalau nah, untung benar kita ini mencintai para aulia. Ulun terbaca di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada pada waktu dahulu seorang pemuda Orang pemuda ini tadi pokoknya ya istilah pemuda gawian ini kata kayak orang dewasa lah ini macam cuma lalu kisahnya meninggal orang gede. Lalu itu sebelum malaikat mungkar nakir itu bertanya terlebih dahulu, kurang tuh ditanya oleh malaikat yang lain,
Wahai seorang pemuda, ikam kenalkah waktu di dunia dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Pada Syekh Abdul Qadir Jailani itu luar biasa, masyhurnya di negeri Baghdad. Tapi seorang pemuda tidak tahu siapa Abdul Qadir Jailani. Tanya ibu, wahai seorang pemuda, pernahkah ikam artinya apa sekeseluruhan dengan mereka, dengan dia? Tidak pernah. Menjisidin kalau udah aku kalau apa tidak tahu. Imba itu yang ditanya, wahai seorang pemuda, pernahkah engkau artinya makan tak imbai minum kata imbai luar si Abdul Qadir? Ada pernah? Ada pernah? Imba itu bilang, wahai seorang pemuda, pernahkah engkau, namamu siapa? Sama kalau saya bertanya, ada juga. Sampai di situ ditakuni, mulai apa tadi? Mulai kenal, mulai makan, mulai duduk, mulai apa? Tetap ada pernah. Imba itu pulang, masih Abdul Qadir, wahai seorang pemuda, apakah kau pernah mendengar berita bahwa Syekh Abdul Qadir itu punya seorang aulia? Mungkin ya, kita tahu. Dia tahu. Imba itu wahai Syekh Abdul Qadir, wahai seorang pemuda, pernahkah kau menolong sedikit barang daripada Syekh Abdul Qadir? Ada pernah? Ini Imba itu pulang, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, pernahkah engkau bersulisnya kalau Syekh Abdul Qadir? Ada pernah? Ada pernah juga? Iya beliau. Nah, Imba itu tadi, nang pertanyaan paling habis, lalu tak ingat seorang pemuda tadi itu bah. Ingat. Karena kan bersulisnya tadi bahasanya. Wahai malaikat, ulun kada pernah bersulisihan, tapi ulun pernah si dinding muka ulun dibuang. Melihat kapulan apa? Kapulan uja kita apa di padang pasir kok dan itu kan di pasir. Oh, bilanya apa? Bilanya kan hari panas gitu pasti. Anu nih jago ini tadi mau anu kayak lautan itu. Pernah aku sekali melihat Syekh Abdul Qadir Jailani menumpang kuda sini. Turun di belakang, si di sini Pak, kita pernah. Nah jadi ujar malaikat, dengan adanya kamu itu pernah melihat, padahal ini tadi awak sini kan melihat apa juga sini kan melihat, soal sini kan melihat, cuma itu kelihatan kepulan aja lah. Melihat apa awan ya, apa jadi apa debu itu tadi menyelimuti sini. Aku pernah melihat bahwa sini itu pernah menunggang kuda sini. Aku melihat bahwa itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu malaikat itu berkata, dengan adanya engkau pernah melihat matamu itu tadi melihat sampai terdinding, maka saat ini dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah. Dosa sekian banyak yang dilakukan oleh seorang pemuda itu tadi diampuni oleh Allah. Apa ini modalnya? Modal cinta aja. Modal cinta dan mengasihi para aulia Allah. Luar biasa. Nah itu tadi. Yang jadi itulah hikmah dari kita mencintai para aulianya Allah. Sebab Rasulullah pernah bersabda, almaru ma'a man ahabba. Ujar sini, nantinya di padang mahsyar, nantinya di surga, engkau berkumpul dengan siapa yang kau cintai. Apabila kita mencintai para aulia Allah dan para cucu-cucunya Rasulullah, insya Allah kita akan berkumpul dengan mereka, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah dan masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan itu mendapat syafaat dari para aulia dan para rasul dan para habaib. Itu yang sangat kita penting. Berapa lagi di zaman sekarang ini, dunia kan ini sudah akhir zaman. Para aulia Allah itu sudah banyak yang wafat. Coba kita renungi. Padahal para aulia itu laksana orang yang melindungi kita. Para aulia wakil Allah yang mereka itu tugasnya untuk melindungi umat-umatnya Rasulullah, membimbing kita untuk ke jalan Allah, menahan segala bencana musibah yang menimpa dari bumi, yang menimpa dari turun dari langit. Mereka itu adalah tugas mereka.
Dikatakan di dalam hadis yang lain mengatakan bahwa ingatlah bahwa para cucu-cucu Rasulullah dan para aulia-aulia Allah itu adalah laksana paku-paku yang terhunjam di bumi. Maka mereka itulah yang akan menguatkan bumi ini daripada getaran-getaran daripada bencana musibah. Jadi pada hakikatnya para cucu-cucu Rasulullah dan para habaib dan para aulia Allah itu adalah laksana orang yang menguatkan daripada gentaran-gentaran itu. Laksana papan ini bisa bertingkat di sini lantaran ada paku. Jadi paku-paku itulah yang menguatkan dari hancurnya bumi alam semesta ini akibat mereka. Jika seandainya di hadis itu dikatakan jika seandainya mereka itu sirna dari permukaan bumi, maka hancurlah dunia ini. Luar biasa. Makanya zaman sekarang ini coba kita renungi. Para aulia-aulia Allah sudah banyak yang obatkan. Contohnya, nah kayak apa kita sekumpul ini, berapa ratus tahun kita akan menemui nah kayak sini. Kemungkinan kita hidup ini kada bertemu lagi. Itu pada akhirnya namun Allah kita serah Allah lah. Tapi untuk menandingi seperti beliau itu untuk masa-masa ini sulit bagi untuk kita cari. Padahal mereka itu adalah laksana kalau kita umpamakan seperti terpal. Terpal itu kita bernaung di bawah. Mereka itu melindungi kita dari panas dan hujan dan angin. Jadi mereka itulah pada akhirnya menyandangkan bala musibah yang tidak digugurkan Allah akibat dosa-dosa hamba-hamba Allah yang tidak beriman. Itu mereka tanggungannya. Mereka yang menanggung jawab. Jadi sekarang ini bukan kadang lagi aulianya untuk menyandang ada, tapi banyak mendatangkan bala daripada menolak bala. Kita kalau kita penyebabnya nih, gempa bumi terjadi, tsunami terjadi, apalagi puting beliung, puting kapak datangan, tsunami, banjir dan sebagainya. Para aulianya ada, namun kita nang orang awam ini banyak tukang cucuki terpalanya tadi. Terpalanya tadi dicucuki. Kayak ya, tidak menyenangkan hujan, sawu hujan. Nah, itu tadi. Nah, kayak jantung kan sudah meninggal. Nah, kayak itu cari lagi beberapa tahun mengalih kita menceritakan kayak mereka itu tadi. Ada orang Nabi bersabda, Innallaha la yaqidul iman intiza'an bi kabidil ulama. Nanti akhir zaman ya Allah Subhanahu wa taala Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Artinya mengangkat ilmu itu tadi bukan secara kita membawa barang akan ke sini, tapi kadang dengan mematikan para ulama satu persatu. Dimatikan ulama tadi, diwafatkan ulama tadi satu persatu. Ya penyebabnya macam-macam lah. Ada yang dari penyakitnya, ada yang ginjal, ada yang marah dingin, ada yang darah tinggi, kolesterol tinggi, ada juga karena corona, macam-macam itu. Nah, ada yang disuntik corona. Matian para ulama, matian para orang-orang bagus-bagus, maka tinggal kita aja. Nah, ini mengkhawatirkan. Iyalah. Nah, jadi para ulama, para habaib, para wali-wali Allah itu adalah pada akhirnya melindungi kita semua dari para bencana dan musibah. Namun bukan mereka itu tidak sanggup sekarang ini, tapi kebanyakan yang memiruti. Ada kesenangannya kalau gitu kan? Kurang ini mau sudah sekarang kan? Ditambahi mau tidak karang tiada tambah rumuk sih. Nah itu, nah jadi para aulia itu demikian. Nah,
Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat bagi kita, menyehatkan badan kita, memberkahi umur kita, memberkahi usaha kita, dan menyehatkan badan kita dan melindungi bangsa dan negara kita dari mara bahaya apapun, musibah dan bencana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita, dan sanak adik kakak kita, keluarga-keluarga jiran dan daulah kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada di Jambil Jati. Ampuni segala kesalahan dan ditutupi segala aib mereka. Hingga itu lagi semoga kita menghadapi zaman sekarang ini diberi kesabaran, diberi ketabahan, dan diberi kita ini tadi diberi hidayah dan dibimbing ke jalan yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqamahkan kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkan amalan dari guru-guru kita yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu membimbing dan tiba gilirannya Allah mematikan kita dengan husnul khotimah. Amin ya mujibas sayyid. Semoga saja dengan berkah kita ini tadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala, amin, mengampuni segala hajat kita dan mengabulkan segala hajat dan permintaan kita. Amin ya mujibas sayyid. Ya Sayyidana Zaini anta
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La
سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم إلى الله اللهم صل على محمد محمد صلى الله عليه وسلم وإلى المشايخ والمقاري جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وإلى حضرة النبي الفاتحة. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حمد جميع الأحوال والآفات وتغفرنا في جميع الحاجات وتبارك في حمد جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بسبية من جميع الخيرات والحياة والعبد المن إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الصلاة في الدين وأنت الجزاء وجزاك العلم وبركة الرزق وبركة المال ورحمة المال ومغفرة بعد الموت. اللهم أعنا علما في سكرة الموت والنجاة من النار حساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina biha min al-amali wal mawad wa biha min jami'il hajat wa sayyidina wa nabiyina karamaya wa tuballighuna bi sultanihi wa bi ayati wa barakatihi shakari. Allahumma salli ala al-anbiya wa kama sifat wa sifat miqdarin wa sifat بالقلوب ودوائها وعدم شفائها وغيره. اللهم لك الحمد كما انت وصلنا على نبيك كما انت وقلبنا ما انت فانك انت رب جامع المصطفى بلغنا سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلنا بالعلم وعلى اله وصحبه وسلم بالعالمين تقبل الله منكم.